Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Rai, kita ketemu di acara Pami Kondang. Nah, apa itu kondang? kongko dangdut. Bisa aja dia. Jadi kita kongko alias ngobrol-ngobrol soal dangdut. Oh, keren. Gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya Uji Miharja sudah diberi kesempatan, alhamdulillah bapak-bapak atau senior-senior dangdut ini berkenan untuk kita ajak ngobrol tentang perjalanan mereka. Yang pertama Ayah Mansur, ini arranger. Jangan lihat ubannya, jangan lihat tuanya, tapi lihat karyanya. Dadang S. Baik, kita mulai aja. Sekarang kita pengen tahu perjalanan dari seorang Mansur S yang berkecimpung di dalam industri musik dangdut yang tadi sudah diakui tahun 62 sudah bernyanyi. Rekaman pertama tahun 69 bersama orkes apa? Purnama ya? Nirwana. Ayah punya ya. Pimpinan siapa tuh? Jaja Miharja. Oh, Jaja Miharja. Bapak kita. Bapak kita. Benar-benar serius bernyanyi dangdut. Tahun berapa tadi? Kita 62 tuh udah ngumpul-ngumpul, ada seorang guru SD di satu kampung di Raden Saleh ya. Raden Saleh, Anda kan lahir di Raden Saleh. Raden Saleh 2 ya? Tahu kan? Iya. Raden Saleh ya, ada kampung di pusat kota. Ya kan? Perkampungan Jembatan Raden Saleh. pinggir kali itu ada Namanya masjid. Raden Saleh. Raden Saleh tahu nggak? Pahlawan. Historisnya ya kan pelukis ulung. Iya, pelukis jago ya kan? Pelukis sudah dunia berkelas dunia. Ada banyak, nah sedikit. Lahir di sana, akhirnya ada orang seni, nilai seni, tetesan seni, ya udah, akhirnya ngumpul, suara lu enak lu Syur, Nyanyi aja lu yang bener lu, apalagi guru aneh tuh, Mansur, suara kamu bagus, kamu bina terus, jadi kita ada Siapa semangat gurunya? guru SD. MC DKR, Muhammad MC DKR, gitu. guru SD aneh, ya kan? Guru kesenian kali Nah, sekarang jadi mah. dulu kalau apalagi kita nyanyi dulu kan di sekolah, udah nilainya plus terus itu. Kalau Tapi nyanyi doang kan? Nyanyi, kesenian yang lain Yang angkanya lain mah 3, bagus. 4. Aneh. Kalau berhitung kurang. Aneh bagus, Oh, bagus. angkanya bagus. Kalau nggak ketahuan bagus, banget tua matematika anak sekarang mah. Berhitung. nah itu mulai Nah, itu. berhitung. Iya, Terus, ajabar kalau aneh mah. jadi terus, nah ngumpul, nah itu mulai kita bikin, akhirnya kita, yuk kita bikin yuk Radesaria, nah itu. Radesa sebenarnya itu orkes Melayu Radesa yang pimpinan ayah itu sebenarnya singkatan dari Raden Saleh. Ria itu bersama-sama kita bergembira. Jadi tiap minggu tuh ada latihan nyanyi desa area. Saya bilang nggak usah pakai Ria, daerah desa aja Sur. Nggak lebih cakep. Nah, pertama kali masuk dunia rekaman tadi disebut tahun 69 gimana? Saya 60 sekian tuh 62 63 itu udah bikin lagu untuk Johannes Satar. Oh, Pojuju. Untuk Ibunda Johannes Satar waktu itu diiringi oleh Candalela ya. Itu di era 60-an dengan lagunya Satu Putus Asa dan satu lagi Harapanku. Oke, 69 masuk. Saya 69 masuk rekaman sama Babe 70 tahun 70. Oh, tahun 69 lagi 70 ya. latihan, 70 rekaman. Nirwana tuh. Orkes Melayu Nirwana pimpinan Jaja Miharja. Judul lagunya apa yang pertama Yang kali pertama, masuk dunia rekaman? dengar pesanku, pesan perpisahan. Judulnya apa itu? Perpisahan. Ciptaan M. Faris. Oh, Abah. Sebelumnya ku akhiri. Coba kini kau mengerti apa yang ku rasa di dalam jiwa. Susah ya kalau rekaman zaman dulu makanya. Susah. Karena kan kalau salah sedikit ulang lagi. Kalau, Bukan masalah sedikit. kalau zaman sekarang kan begitu Bukan ya. masalah salah Ya, sedikit. yang Syaratnya dulu pakai testing. Bagaimana cerita? Di tes kita. Nyanyi kayak sekolahan. Ada Tes testing. sekolahan. Jadi kita ngumpul di depan. Ya. Dipanggil satu persatu, syarat menjadi penyanyi. Begitu kita testing, kalau kita nyanyi nggak benar itu bisa kata, lo nyanyi di WC lo. Ya Allah bau. Wah. Artinya mental. Ini perjalanan. Iya benar. Jadi aneh ngalami proses itu begitu habis nyanyi dites sama almarhum Jakaria yang main gitar. Oke. Ya kan? Kita bersyukur. Tapi pancaran muda. Pancar muda. Tapi dia main gitar di sebuah perusahaan di Remako. Remako zaman dulu. Nah, akhirnya begitu habis nyanyi itu itu tidak ada senyum. Tidak ada kata, oh suara lo bagus. Semua gagu, semua diem. Semua tidak ada senyum, tidak apa, semua. Kenapa bisa begitu?
Itu mungkin saya bilang mental. Tes mentalnya begitu. Tes mental tidak ada bilang kalau sekarang wah suara lu bagus tuh. Dulu nggak ada. Nggak ada ketawa, nggak ada apa. Mingkem aja gitu. Tinggal kita mikirin, ya Bagus Allah, enggak nih? ya Allah gimana nih, gue bagus nggak? Bisa nggak gue masuk nggak? Gue bisa rekaman. Oke. Akhirnya begitu Bu, sekian bulan kemudian Hmm. datang tawaran. Hmm. Mansur ini lagunya nyanyi sekian, tahu nggak berapa satu lagu? Berapa? Goceng Honornya. 5.000 masih Iya, dibayar. honor nyanyi. Kita nggak pikirin deh. Honor nyanyi panggung sampai rekaman tuh. Rekaman pertama. Goceng zaman dulu. Nah, itu kita nggak Sekarang mikirin udah masalah. duit. Yang penting kita udah bisa untuk rekaman aja udah. Perasaan kita udah terbang ke langit ketujuh. Roket. Oh. Merasa udah paling tinggi kalau udah masukin rekaman. Nah baru lama-lama kita Radesa Haji Ukat, Alex Sukardi dulu, Oh, iya, Ilin betul. Sumantri dulu. Oke. Bikin Sumantri, Ilin Sumantri, si siapa lagi si pengarang lagu yang Ramina tuh? Yusridi, almarhum Buang, Giman, Ma'ruf masih ada. Oke. Baru terakhir begitu selesai, Dada mana Ardi, deh Bang Dada? Dada pertama main gendangnya. Oh iya maksudnya. Iya gendang pertama Dada. Baru terakhir begitu selesai semua, Haji Ukat, Kardi, Haji Ukat, Ilin Sumantri, baru Dadang S Ini yang pegang. Alex Kardi yang polisi ya? Bukan abangnya ini. Yang polisi bukannya ada Alex Kardi juga? Kan. Lu suka ngarang ya? Kan makin nanya. Dulu Pardi pemain akordeon. Oh, Pardi, benar. Itu begitu perjalanan. Tentang abangnya. Akhirnya alhamdulillah sekarang sampai sekarang ini setelah Kana beliau yang tangani. Oke. Sampai Nah ke bisa sini. ketemu ini gimana nih? Saya aja temenan Dulu Nah, dulu pemain bass. Berangkatnya gini. gimana? Dulu Nah sekarang jatah ente nih cerita. penata musiknya kan Ukat S. Suatu saat Anda jadi anggota tuh pemain. Piano juga, bass juga. Sering waktu perjalanan Ukat mungkin ingin meningkatkan, ingin mandiri lah Solo karir. soal karir, dan dia punya groove sendiri. Ya. Itu Radesa kehilangan penata musik, masuklah second line namanya. Ente bisa juga bahasa Inggris ya? Iya. Second line. Apa arti second line? Dia baris kedua. Oh, barisan kedua. So kan ya, Oke. yang dipercaya sama dia, yang udah dang ente yang nata musik atau mana? Ya. Lagu apa yang pertama ente arrange buat Ayam Mansur? Anda lupa tuh, lupa ya. Oh ya Umar nggak bohong emang. Ya emang Yang Anda jelas lupa, karena topiknya rembulan. terlalu- Kalau itu daerah di sini sih. Yang sini kan cara zaman awalnya ya. Tuh ada kayak kamu tuh ada mulai Ya, dari kamu. terus 10 macam kamu segala macam. Ya. Kalau kemarin udah hit semua nih. Jadi pada waktu proses peralihan dari Ukat ke itu, ini pegang terus tuh sampai sekarang. Ya. Nah, di sini yang hit-hitnya tentu banyak. Haji Mansur bisa bilang. Ya. Waktu tadi apa? Rembulan. Itu pasti. Itu ente yang arrange. Ya, keras api, hampir semua itu. Nabi. Ada semua mungkin. Ente semua tuh. Nah, insya Allah itu. Nah, seorang Dadang S lebih bangga disebut arranger apa pencipta? Gue lebih suka dibilang penata musik. Lo arranger emang apa? Ya arti arranger. Nah, Enggak, kalau pencipta enggak lah, gua belum cukup. lebih bangga sebagai penata musik atau arranger ya. Karena Tapi kan lagu-lagu ente juga banyak yang booming. ya dari dalam, karena dalam pencipta gua nggak full, jadi ikut nggak terlalu fokus. ikut membantu aja tuh. Peran gua tuh nggak terlalu, ya paling 30% atau ada juga yang 50%. Kayak dia lagu Ayam Mansur nih, Rembulan Bersinar Lagi, mungkin peran gua cuma 20%, selebihnya beliau. Gua cuma melengkapi itu. Kalau musik full memang Fokus ente. nah, itu. Jadi kalau- koreksi lagu artinya dikoreksi. saya bikin, ada dia koreksi, koreksi. bisa diterima, bagus dong. Oke. Itu doang. Termasuk semua lagu yang digarap sampai hari ini beliau bikin pasti karena dia kan nggak ada apa ya, nggak ada sparring untuk menilai lagu. Oke. Jadi sebelum bikin lagu, contohnya lagu sekarang, bukan baru ini jadi, dipanggil dulu kita. Begitu jadi dia nulis lagu aja. diskusi, bla bla bla. Termasuk lagunya kita koreksi. Kalau kayak ini, kalau lagu yang terbaru nih, kita koreksi ya, ternyata udah full, nggak perlu dikoreksi lagi, udah bagus. Yang musiknya lah, beliau juga bantu juga koreksi musik kita. Jadilah. Jadi intinya saling koreksi kali. Ya, kerjasama. Itu yang kerjasama yang cakep tuh. Ya nggak ada istilahnya Mata gue rantainya. berdiri sendiri, apalagi mencipta lagu, nggak ada lagu gue sendiri, nggak ada. Semua selalu berdua. Nah, ini mumpung lagi ente nih. Itu udah masa lalu lewat deh ya.
sekarang kita ke depan nih, menurut ente nih seorang Dadang S menilai lagu-lagu dangdut zaman sekarang gimana sih? Kayak bosenin dah kejebuk begitu dan panggung. Nah gitu, mungkin yang berbeda pendengarnya. Komunitas anak-anak muda nih beda lagi dengan yang dulu. Sebagai orang dangdut itu gimana merasanya? Ya kita harus akui dan kita harus ngikutin, harus beradaptasi dengan komunitas itu tadi. Contoh, karena desa, nggak boleh lagi kayak gaya dulu bermusiknya. Ada perubahan, ada terutama sound-sound yang dirubah supaya anak-anak remaja ini nyangkut di kuping. Nah, itu. Mengikuti selera. Itulah, itu. Nah, kalau menurut ayah sendiri sebagai penyanyi, melihat penyanyi itu Ya, dangdut memang berkembang. Artinya kita bangga. Tetap kayak seperti saya, kita bangga dengan dengan hadirnya untuk pendatang. Makanya dengan adanya beberapa media yang banyak membantu. Walaupun banyak yang bilang apa instan istilahnya, instan, cepat gitu ya. Nggak, prosesnya kan kalau kayak dulu kan mungkin bukan kita aja, karena penyanyi lain dulu melalui satu proses testing dulu. Ya tes dulu suara kamu kayak apa. Sekarang begitu media tampilkan, dia populer. Tapi apapun sekarang kamu cukup boleh kamu merasakan bahagia untuk berhasil. Tapi kamu jangan anggap dan bangga untuk selamanya kamu bisa bertahan. Karena ada peribahasa mencari populer dengan mempertahankan lebih berat mempertahankan. Ya kalau mencari populer secara instan udah banyak nih. Artinya kan semangat. Iya. Tapi begitu Anda udah berhasil, jangan lupa, jangan kamu cepat puas. Pertahanannya itu lebih susah. Itu yang paling susah. Makanya lihat banyak kan contohnya yang senior ini masih ini. Kamu lihat. Tapi kalau saya mah begini ya, mohon maaf nih, koreksi kalau salah nih pendapat saya mah. Kalau seorang penyanyi jangan kayak ibu kopi instan. Apa? Kalau kita ngopi kan pilih dah. Kita mau ngopi nih. Enakan kopi yang saset langsung diseduh, apa ada masak airnya dulu? Masak air dulu ya. Itu maksud saya, nyanyi lebih bagus kan seperti itu. Ada proses. Kita mau ngopi aja lebih baiknya kopi yang proses. Ada masak airnya, takaran kopinya berapa, gulanya berapa, air mendidih baru masukin aduk. Kalau kopi instan seret. Tapi apapun sekarang kamu udah, iya kan itu kan sesuai perkembangan teknologi. Dulu dengan sekarang pasti beda. Apapun yang Anda dapat di bawah, Anda boleh bersyukur. Pertama Anda bersyukur karena ada peribahasa, semua orang bisa menyanyi, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyanyi. Oh, menyanyi, kita berdehem-dehem gitu aja menyanyi. Bisa. Semua ini antara yang di sini pasti semua bisa menyanyi. Tapi untuk menjadi seorang penyanyi kan perlu, ya kan? Perlu keterampilan, perlu apa sih yang kamu miliki sebagai menjadi seorang penyanyi, ya, Pak? Oke, sekarang ini banyak sekali bermunculan, wajar. Kan menyanyi itu tidak hanya suara bagus. Seorang penyanyi itu ibaratnya syarat pertama adalah suara dulu. Iya, tidak hanya suara kan. Menyanyi buat saya selain suara adalah itu dia mewakili lidahnya para pencipta. Suatu komunikasi, dia sebagai komunikatornya antara si pencipta dengan si penikmatnya. Jadi si penyanyi harus ada kerjasama yang baik. Harus ada jembatan yang memperbaiki, yang harus saling menerima. Kalau Mansur S mungkin lebih bebas karena kebanyakan dia lagu karya dia sendiri. Jadi zatnya, jiwanya dapat. Iya. Kebanyakan lagu beliau sendiri. Ya, makanya untuk penyanyi yang lain. Dia nggak perlu mewakili. Ini. Nah, kalau orang penyanyi lain memang agak susah itu. Komunikasi. Agak susah. Apa yang maksud pencipta kan? Iya, mau cipta. Tapi tidak menutup Tapi nggak juga. Bila lagu rekan-rekan kita ini cocok buat saya, warm welcome. Makanya penyanyi juga harus tahu karakter suara dia sendiri ya. Oh iya, harus. Ketika menerima lagu nih kayaknya bukan karakter suara gue. Saya nggak bisa dipasang untuk bawa lagu Oji. Emang saya bukan penyanyi. Nggak bisa. Saya kan penyiar. Jadi nggak bisa dipaksa. Jadi apa yang saya miliki harus sesuai dengan apa yang saya harus nyanyikan. Nah, ini dalam kondisi pandemi COVID nih. Berkarya tetap dong. Kan saya dengar ini kebetulan ya para sahabat semuanya, sahabat dangdut, kebetulan ini kita ambil gambarnya di studionya, namanya Pitado Studio yang berada di Jalan Manunggal 1 nomor 7 Komplek Perumahan Angkatan Darat Kodam Jaya di Kalimalang. Ya, namanya Pitado Studio. Ini studio keren. Sih, biar gue masuk jadi gratis coy. Gue promoin dikit. Ini studio keren, alatnya canggih. Oh, ya. Nah, itu dengan fasilitas yang oke.
Pokoknya nggak diragukan lagi. Kebetulan guide lokalnya Pak Dadang di sini. Namanya Pitado Studio. Punya Bapak Waskito. Posisinya sampai saat ini sebagai Sekretaris Jenderal DPP PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut. Nah, sekarang harapan ayah sama Bang Dadang nih untuk siapapun lah, baik untuk penyanyi, arranger, pencipta ataupun penikmat dangdut, apa harapan ke depannya? Nah, ayah dulu dari Mansur. Ya, saya kira mau harapan tetap kayak gitu. Walaupun siapapun tetap marilah kita jaga. Marilah kita jaga bahwa citra dangdut itu tetap harus terjaga sampai kapanpun, ya Pan, siapapun dimanapun, artinya tetap kesopanan, ya. Terus masalah goyang juga jangan terlalu. Dulu kan pernah hampir heboh, tapi apapun itu adalah kehendak Anda, ya Pak. Tapi pasti Anda bisa koreksi. Jangan terlalu banyak umbar aurat. Artinya Pak, Anda mungkin saya bilang Anda bisa koreksi mana yang terbaik. Tapi memang bila seorang mencari popularitas, itu dia akan menunjukkan sesuatu yang katakanlah, wah gue kepengen begini supaya gue bisa populer. Itu sebenarnya kuncinya di sana ya. Tapi apapun, sekali lagi, dangdut selanjutnya di tangan Anda. Tentu yang para senior menitipkan, jagalah dangdut, karena dangdut tidak akan mati sampai kapanpun, selamanya untuk tetap digemari. Jaga marwahnya dangdut. Jaga marwahnya dangdut. Ente, harapan atau pesan seorang Dadang S untuk semuanya? Aneh, di situasi pandemik ini COVID-19 kan ada anjuran di rumah saja. Jadi kesempatannya justru selamat pulang mas buat para pencipta lagu Untuk berkarya. Jadi lakukan sebanyak mungkin, produktivitas ditingkatkan, walaupun produktivitas itu tidak menjamin sebuah keberhasilan. Karena kita kan karya ini nggak bisa ditebak. Kita cuma bisa bikin, bisa nggak diterima. Tapi alangkah lebih baik daripada nggak berbuat, lebih baik berbuat, walaupun belum tentu berhasil. Tapi ada jawabannya dua kan, iya atau tidak. Dan kalau kita duduk termenung, nggak ada iya, nggak ada tidak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu di rumah saja ini, buat sesuatu apapun namanya, ada iyanya. Pasti ada iya, ada tidak. Itu mungkin yang paling jelas. Dan pandemi ini kita nggak tahu berakhir apa kapan. Jadi kita juga jangan terlena dengan itu. Ya, lakukan sesuatu, mudah-mudahan di penghujung nanti berakhir ya pandemik atau COVID, ada mungkin suatu hasil yang baik. Sahabat Dangdut semuanya, sampai jumpa. Siapakah kira-kira tamu kita di Kondang Dangdut berikutnya? Nantikan saja. Yang jelas saya Ujimi Harja, Mansur S dan Dadang S. Sukses PAMI dan sukses Rai. Amin. Ya, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.